Eh, Selamat sore Ibu Herlina. Boleh saya minta waktu Ibu sebentar, Bu? Selamat sore Ibu Esra, boleh silahkan Bu. Iya, Bu, saya ada loh sedikit problem mengenai pembelajaran di sekolah kita ini loh, Bu. Eh, Eh, saya kan kalau di pembelajaran mengizinkan murid kita membawa HP. Nah, akan tetapi ada di antara teman kita yang pro kontra mengenai HP dibawa ke sekolah, Bu. oh, iya, baik Bu. Berarti saya perjelas dulu ya Bu ya, pertemuan kita ini kira-kira kita eh, mau membahas tentang pro kontra siswa membawa HP ke sekolah ya Bu ya. Iya, iya, Bu. Bagaimana ceritanya Bu? Kenapa mesti ada sampai pro kontra di sekolah Bu tentang HP ini? Iya, Bu. Menurut yang saya tahu kan, Bu Her, kalau kurikulum Merdeka ini kita kan menuntut siswa kita agar siswa kita itu kreatif, mandiri, bisa inovatif. Jadi ketika di pembelajaran kelas saya mengizinkan mereka untuk bawa HP. Kenapa saya mengizinkan mereka bawa HP, Bu? Karena kan di zaman now ini kan sudah zaman IT ya. Iya, Jadi mereka harus tahu bagaimana menggunakan IT itu dengan baik. Mereka memiliki HP, tetapi kalau di pembelajaran bahasa Inggris itu kan butuh kamus kan, Bu? iya benar sekali Bu. Iya. Nah, kalau kita tanya mana kamusmu, Nak? Pasti mereka tidak memiliki kamus. Paling dalam satu kelas itu yang memiliki kamus itu hanya 2 3 orang ya. Tapi kalau HP mereka punya semua. Jadi atas dasar itulah kan Bu Her, saya katakanlah ke mereka, oke lah, kamu bawa HP pun boleh. Akan tetapi silahkan digunakan untuk hal yang baik ketika pembelajaran. Itu Bu masalahnya Bu. Oke baik Bu. Jadi berdasarkan apa yang Ibu sampaikan, berarti di pembelajaran Ibu ini penggunaan HP ini sangat dibutuhkan lah ya Bu ya? Iya benar Bu, menurut saya seperti itu, iya. Eh, Akan tetapi kan Bu, ya memang seperti yang saya katakan tadi kan Bu, dampak positif dari penggunaan HP di sekolah itu yang saya lihat, mereka bisa lebih kreatif loh Bu. Iya, seperti Iya kemarin Bu. kan Bu, mereka membuat teks naratif, ya kan? Jadi Iya. ketika mereka membuat teks naratif ini, mereka bisa sambil membuat videonya gitu. Mereka bisa cerita, kemudian dimunculkan gambar-gambarnya, juga teksnya juga bisa langsung mereka buat di videonya ini. Jadi yang pasti mereka inovatif lah saya kira Bu. Beda halnya kan Bu, kalau hanya di kelas kita buat dengan menggunakan apa misalnya hanya buku teks yang dari perpustakaan, ya mereka hanya sekedar tahu membacanya, kemudian menirukannya di depan kelas, hanya dengan membaca di depan kelas, ya kan? Atau mereka juga hanya bisa menuliskan teks narasi di bukunya saja. Nah, akan tetapi ketika saya mengarahkan mereka membawa HP, mereka bisa lebih kreatif. Ya, itu sudah banyaklah saya lihat Bu, siswa kita ini memang udah nampak mulai uh, dampak positif dari penggunaan HP itu. Nah, kenapa Bu ada sebagian di antara teman kita yang ini kan Bu, yang kontra dengan ide saya, karena ada saja memang Bu di masing-masing kelas itu eh, tidak menggunakan HP-nya dengan baik, ya. Mereka malah main game, nonton. Bukan hanya istirahat saja nih Bu, mau juga dalam sesi pembelajaran.
Nah, jadi guru yang merasa ini, yang masuk di kelas merasa tambahlah bebannya kan, Bu. "Ah, ibu ini gara-gara ibu ini nyuruh siswa bawa HP, urusan saya semakin banyak. Saya harus menangani siswa yang nonton lagi, harus menangani siswa yang main game. Jadi saya, Bu, nggak fokus lagi, mengarahkan siswa dengan materi pembelajaran saya." Itu kata mereka, Bu. Oh, Tetapi yang saya alami memang, Bu, lebih banyaklah dampak positifnya dengan menggunakan HP ini, Bu. iya. Baik, Bu, bisa saya simpulkan, dari, kegiatan sharing kita ini bahwasannya, eee, membawa HP ke sekolah itu memiliki dampak yang positif maupun dampak yang negatif. Dampak positif ini tadi seperti bisa digunakan sebagai media pembelajaran, sebagai tempat, eee, menumpahkan kreativitas mereka, artinya mereka bisa, menggunakan media HP ini untuk mengembangkan kreativitas mereka. Namun ada juga, eee, dampak negatifnya ya, sebagai Iya, Bu. siswa tidak bisa Iya, bertanggung Bu. jawab penggunaan HP-nya ini, benar begitu ya, Bu, ya? Iya, Bu, iya. Sehingga Jadi guru iya. yang mau masuk, guru yang lain yang mau masuk merasa terganggu, karena siswanya merasa tidak konsentrasi, begitu ya, Bu, ya? Iya, Bu, benar, Bu Her. Jadi, berdasarkan peristiwa itulah sehingga jadi ada pro kontra di antara Ibu dengan teman-teman Ibu ya? Iya, iya, Bu Her. Jadi selanjutnya, apa rencana Ibu agar, pro kontra ini tidak terjadi lagi, Bu? Iya, rencana saya kan, Bu, karena memang yang saya tahu HP itu sangat mendukung untuk pembelajaran siswa. Nah, jadi saya merencanakan agar, saya boleh, mensosialisasikan ke teman sejawat mengenai kurikulum Merdeka ini. Ya mungkin mereka belum tahu seperti apa kurikulum Merdeka ini. Jadi, saya kira dengan pemahaman mereka, dengan paradigma yang mereka miliki tentang kurikulum Merdeka, mereka akan tahu, oh iya benar, HP itu memang diizinkan untuk boleh dimiliki anak, untuk boleh digunakan anak dalam pembelajaran. Kemudian ya saya juga boleh berbicara dengan PKS kesiswaan lah mungkin Bu ya, sehingga melalui PKS kesiswaan boleh diarahkan siswa kita ini agar mereka membawa HP-nya tetapi digunakan untuk hal-hal yang positif. Oh, Kemudian yang ketiga, ya mungkin kalau di antara rekan guru masih kurang paham tentang penggunaan HP ini, ya mungkin saya juga akan membicarakannya dengan kepala sekolah, ya kan, supaya penggunaan HP di sekolah itu diizinkan. Nah, akan tetapi tentunya tetap juga si guru harus memang harus lebih kerja keras lah ya Bu Her ya, menurut saya ya. Bagaimana bisa materi yang diajarkan itu bisa tersampaikan dengan baik, kemudian IT-nya juga si murid dapat, kemudian supaya mereka tidak ketinggalan dengan zaman, mereka bisa mengikuti zaman yang sudah serba IT. Kemudian pembelajarannya juga lebih kreatif. Gitu saya kira Bu Her. ya saya juga sependapat dengan, rencana Ibu itu. Namun, apakah Ibu yakin rencana Ibu ini dapat berjalan dengan baik? Kira-kira, dukungan siapa yang Ibu butuhkan agar rencana Ibu ini dapat terlaksana? Iya Bu, seperti saya katakan tadi Bu, eh, rencana atau ide saya ini ya tentunya memang harus didukung dengan rekan lah Bu ya.
kemudian didukung oleh pihak sekolah lah semuanya, seluruh komunitas sekolah. Jadi saya butuh dukungan dari semua teman sejawat, kemudian dukungan dari kepala sekolah tentunya Bu Her. Iya. Kemudian dan yang tidak kalah penting, dukungan dari orang tua supaya si orang tua bisa mengarahkan anaknya, bisa mengawasi anaknya agar si murid kita ini eh, tahu menggunakan HP itu untuk hal-hal yang positif, terutama ketika pembelajaran di sekolah ya Bu. Eh, dan juga dukungan yang paling utama itu adalah dari si murid. Jadi si murid tentunya juga akan saya berikan mindfulness ya, mindfulness agar mereka sadar betul apa makna HP itu, apa makna fasilitas yang diberikan oleh orang tuanya kepada mereka. Jadi mereka bisa menggunakan HP yang mereka miliki itu untuk hal-hal positif yang bisa mendukung pembelajarannya. Gitu saya kira, Bu. Oh iya betul Bu. Jadi, bisa saya simpulkan bahwasannya supaya, rencana Ibu ini dapat berjalan dengan baik dibutuhkan dukungan dari, kepala sekolah, rekan guru, orang tua, bahkan kesadaran, dari diri siswa itu sendiri, begitu ya Bu ya? Iya, benar Bu Hera. Iya. Bagaimana kira-kira Ibu memastikan ini bisa berjalan dengan baik Bu? Iya Bu, kalau hanya kelas yang saya masuki, eee, saya amati, saya petakan, ya mungkin boleh dikatakan, masih sekian persen lah ya, mungkin masih 30% lah yang berhasil ya Bu ya. Nah, akan tetapi supaya ide ini saya kira, dikatakan berhasil, ya saya tanyai dulu, teman-teman rekan sejawat, bagaimana penggunaan HP di kelas yang mereka masuki? Bagaimana penggunaan HP di mata pelajaran yang mereka ampuh? Apakah mereka gunakan untuk hal yang baik atau tidak? Gitulah saya kira, Bu. Iya. Kemudian saya sudah mengamatinya mulai pelajaran baru tahun 2023, tepatnya di bulan 7 lah kurikulum Merdeka mulai kita ya Bu ya. Iya, yang saya amati memang untuk kelas yang saya masuki 50% itu sudah bolehlah dikatakan berhasil, Bu. Iya. Tapi Berarti mudah-mudahanlah Bu untuk kedepannya eh, sudah di atas 50% ya Bu. iya, baik. Berarti masih dibutuhkan, waktu untuk membuat, eee, seluruh guru satu pemahaman dengan Ibu bahwasannya penggunaan HP itu di sekolah sangat diperlukan. Jadi perlu dukungan juga ya, Bu, ya, kira-kira ya dari Iya teman-teman Bu. ya, Bu, ya? Iya Bu. Baik Bu, terima kasih Bu, Ibu sudah memberikan saran, sudah memberikan waktu Ibu yang sangat berharga kepada saya, sehingga wawasan saya sudah semakin terbuka, atau saya akan memberanikan diri saya untuk boleh lebih gigih lagi mensosialisasikan penggunaan HP ini di sekolah, gitu Bu. Iya, artinya Ibu, sudah agak lega lah ya, Bu, ya? Eee, Iya, iya, perasaan saya sudah agak lega Bu, setelah saya mencurahkan isi hati saya, mencurahkan problem saya ke Ibu. Iya iya. Bu, terima kasih Bu ya Bu Her ya. Iya, Bu, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini, dapat berjalan dengan baik ya, Bu, ya. Tetap semangat ya, Bu, Iya, semangat sosialisasi Bu. penggunaan HP-nya ya, Bu. Iya Bu, terima kasih Bu. Oke, Bu.